Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita mulai lagi di pertemuan yang kedua ya setelah UTS. Ya, kita langsung aja ya. Bismillah, kita slide share biar lebih jelasnya. Mana share-nya ya? Oh, ini. Yaitu pegangan syariah menurut fatwa DSN MUI ya, yang saya akan sampaikan kembali ya. Ya. Oke, teman-teman dengar saya nggak? Halo? Ya, Pak, kedengar, Pak. Iya, Pak. Nah, dengar sih, kita lanjut. Kenapa jadi mental sayanya? Ya. You are the host, emang host ya. Mental ya. Bisa masuk lagi. Suaranya putus-putus, Pak. Iya, ini tadi saya mental. Untuk masuk lagi. Apa lagi nih? Aduh, laptop mulai beraksi. Oke. Halo? Oh, ada yang masuk. Wah, Iya, itu Pak. makanya jadi begini. Bentrok kayaknya sih. Itu juga laptopnya agak-agak jangkrik ya. Langsung aja ya. Murtahin, jadi menurut fatwa DSN MUI nomor 3 tahun 2002 ya. Jadi ada beberapa yang pernah kita pelajari sebenarnya murtahin ya, yaitu penerima gadai mempunyai hak untuk menahan marhun, barang gadaian sampai semua utang rahim dilunasi. Lalu ada murtahin dan marhun. Nah, ini sih sebenarnya kita kemarin udah bahas ya. Tentang fatwa DSN MUI ini memang lebih kepada pengertian dari pihak-pihak yang terlibat atau rukunan syarat ya. Kalau ada pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahim yang dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahim. Lalu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan misalkan jumlah pinjaman. Nah, ini sih sebenarnya udah kita pelajari kemarin ya teman-teman ya. Nah, ini kan barang gadai juga udah kemarin ya. Yaitu barang tidak boleh dijual ya. Ya, barang tidak boleh dijual karena barang gadai itu adalah statusnya kalau dibilang mengambang ya, mengambang. Jadi gini, dia selama masa periode digadaikan itu selama si pihak yang menggadaikan barang itu dia masih bisa membayar ya, maka status barang itu kalau dibilang ya sebenarnya sih milik si yang menggadaikan ya, selama dia masih bisa bayar. Tapi selama belum bisa dilunasi juga dia belum bisa memiliki juga ya kan. Nah, setelah dia berhasil melunasi sampai selesai, nah barulah si barang itu jadi kembali milik si yang menggadaikan atau istilahnya apa nih, murtahin ya. Oh, bukan si marhun barangnya ya. Murtahin kan penerima ya kan, penerima artinya si PT pegadaiannya ya. Nah, lalu mempunyai hak untuk menahan marhun barang gadaian sampai semua utang lain dilunasi ya. Nah, jadi dia hanya punya hak menahan ya, tapi tidak punya hak untuk menggunakan ya atau memakai ya atau memanfaatkan. Jadi sekedar untuk menahan saja ya. Jadi artinya ya dia ini aja simpen aja gitu ya, disimpan.
Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. Nah, misalkan, nah inilah kenapa dengan sistem bunga itu sebenarnya pegadaian itu menjadi tidak boleh ya. Ya. Kenapa? Karena gini teman-teman. Ketika sistem bunga itu kan apalagi kalau bunganya itu dia mengambang ya. Bunganya mengambang. Nah, bunga mengambang tuh gini. Jadi ketika di tahun-tahun berikutnya biasanya sih yang lebih dari 5 tahun sih. Ya. Dia tidak bisa dipastikan harganya. Biasanya gini sih. Biasanya lagi tuh kalau KPR tuh saya juga bingung sebenarnya. Kalau yang konvensional ya. KPR konvensional terus saya bingung. Bingungnya gini. Kalau dibilang dia menggadaikan sertifikat rumah mungkin bisa jadi ya. Tapi di satu sisi kan dia nggak bisa juga dibilang menggadaikan. Ya. Nah ini makanya rancunya sistem bunga tuh di sini. Jadi antara pihak yang menggadaikan ya, sebenarnya kan menggadaikan kan. Jadi si pemilik rumah itu kan dia belum bisa memiliki rumah itu sepenuhnya kan, karena kan sertifikat hak miliknya kan masih tahan oleh pihak bank atau mungkin pihak yang membantu ya dalam kata apa namanya memberikan pinjaman. Nah, di satu sisi dia menggadaikan ya kan, itu sertifikat rumahnya ya. Tapi di sisi lain, nah dia tidak sah nih. Kenapa? Karena harganya nggak pasti teman-teman. Yang pasti itu kan yang pokoknya aja kan. Tapi bagaimana dengan bunganya itu kan nggak pasti ya. Walaupun misalkan nih bunga 5% atau mungkin bunga 3%, tapi dalam tanda bintang ya, yaitu 2 tahun pertama atau 1 tahun pertama. Lalu bagaimana dengan di tahun ketiga dan berikutnya, itu tergantung kondisi pasar. Yang kondisi pasar itu maksudnya kondisi ya bagaimana nanti kebijakan bunga itu akan ditetapkan ya. Nah ini sebenarnya dalam jual beli tidak boleh ya. Dalam jual beli itu kan harus pasti barangnya, harganya, ya kuantitas, kualitas, ya kan, terutama harga. Nah, disinilah makanya ya teman-teman mungkin pernah belajar di mikroekonomi syariah, yaitu ada namanya itu naturally certainty contract, ya yaitu kontrak yang secara alamiahnya dia pasti ya, yaitu jual beli. Nah, pegadaian ya sebenarnya kalau pegadaian ya rahan itu malah masuknya ke apa teman-teman sosial ya, ke tabaru ya. Tapi dia ada transaksi ijarohnya ya, yaitu ketika dia menyewa tempat barang untuk barang gadaiannya ya. Nah, dalam ijaroh ya, ijaroh itu kan dia harus pasti ya, pasti dalam artian harga sewanya harus pasti. Nah, harga sewanya harus pasti. Nah, disinilah kalau sistem bunganya itu apalagi bunga yang berbunga ya, maksud tuh dia ketika tidak mampu membayar maka dibungakan lagi. Nah, ini jadi tidak pasti. Nah, jadi gadainya itu menjadi tidak sah ya. Karena apa? Utangnya menjadi belum pasti. Disyaratkan pula agar utang piutang dan gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak ya, pasti ya. Nah, ini terkadang hal-hal yang mudah-mudah menurut kita seperti ini dalam praktek lapangannya itu malah menjadi apa ya? Kesalahan yang berulang-ulang ya. Nah, terkadang kita kan tahu ya kan utang itu kan harus diketahui. Nah, tapi ketika ada ketidakmampuan membayar, nah akhirnya apa? Utang piutang itu menjadi tidak pasti dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak ya. Tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Maka ini menjadi tidak sah ya. Nah, ini yang konven ya, kalau yang syariah beda ya. Kalau yang konven tidak sah. Sebenarnya secara transaksi
Yang konven yang menggunakan sistem bunga. Ini kita katakan konven itu ketika menggunakan sistem bunga ya. Bentar ya. Nah, makanya dalam sistem konven yang menggunakan sistem bunga ribawi itu kan menjadi tidak jelas ya teman-teman ya. Transaksi itu menjadi tidak jelas. Sehingga segala sesuatunya juga menjadi tidak jelas. Ya. Jual beli yang harusnya jelas menjadi tidak jelas. Investasi yang tidak jelas dibuat jelas. Nah, inilah ya kerusakan yang diakibatkan oleh sistem konvensional atau ribawi ya. Merusak segala sesuatunya ya. Nah, ini ijaroh. Sebenarnya gadai itu dia menggunakan sistem ijaroh, yaitu ketika dia memberikan sewa tempat untuk barang gadaiannya ya. Dia menyewakan kayak kita ini deh ya. Ketika kita ngontrak ya di sebuah rumah kan itu ijaroh ya kan. Nah, ini sama ijaroh juga ya. Ijaroh juga yaitu ketika barang yang digadaikannya itu adalah barang yang disewakan tempatnya ya, barang gadainya. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena itu gadaian belum ditetapkan selama barang yang digadaikan itu belum diterima oleh pegadaian. Ya, jadi barang itu harus diterima dulu ya. Barang itu harus diterima terlebih dahulu. Nah, seandainya ada orang yang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima, nah, maka orang tersebut boleh membatalkannya ya. Nah, selama barang belum sampai ya, maka akad itu masih bisa dibatalkan ya. Bisa dibatalkan karena memang belum ada serah terima barang gadai ya. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka gadai tersebut telah resmi ya dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Artinya gini teman-teman, misalkan nih dia menggadaikan contoh apa BPKB mobil lah ya, motor enggak apa. Taruh misalkan 10 juta ya. BPKB motor taruh 10 juta. Digadaikan dengan tingkat margin ya. Taruh 5 juta ya. Jadi 15 juta. Itu dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, ini sertifikat BPKB-nya belum diserahkan, tapi uang udah diterima. Tapi BPKB belum diserahkan. Ternyata si orang yang mau menggadaikan ini dapat rezeki ya, sehingga dia nggak jadi mau untuk menggunakan gadai tersebut ya. Nah, dia bisa tuh mengembalikan senilai 10 jutanya ya. Senilai 10 jutanya karena dia belum menyerahkan BPKB-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan nih BPKB udah diserahin ya, uang juga udah diterima ya. Ternyata nggak lama kemudian dia dapat rezeki senilai 10 juta juga gitu kan. Dia mau batalin nih. Nah, kalau dia mau batalin, maka yang harus dikembalikan itu adalah 15 juta ya. Atau mungkin nanti ada kebijakan dari pihak yang memberikan itu pegadaian gitu kan. Mungkin marginnya nggak sepenuhnya, tapi tetap dia harus kena margin ya. Kenapa? Karena barang jaminannya itu sudah diserahkan. Nah, kecuali kalau jaminannya belum diserahkan ya. Kalau belum diserahkan, maka dia tetap balikinnya tetap 10 juta gitu kan. Balikinnya tetap 10 juta ya. Itu kan juga biasanya di jangka waktunya teman-teman ya. Biasanya di jangka waktu misalkan pihak pegadaian memberikan waktu toleransi misalkan berapa hari gitu ya untuk menyerahkan barang atau jaminannya ya. Kalau misalkan tidak bisa memberikan jaminannya harus dikembalikan uangnya gitu kan. Nah, ternyata dalam jangka waktu ternyata nih si pemilik jaminan ini dia buru-buru menyerahkan ininya gitu kan, jaminannya, sehingga ya akad mau nggak mau terjadi gitu kan.
Nah, ketika akad sudah terjadi ya mau nggak mau ya harus dijalankan ya. Penarikan kembali atau pembatalan akad gadai itu biasanya dilakukan dengan ucapan atau tindakan ya. Ucapan atau tindakan misalnya mengembalikan uangnya ya, mengembalikan dananya ya. Jika pegadaian menggunakan barang gadaian itu dalam bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan status kepemilikan, maka batallah akad gadai itu ya. Maka jadinya apa? Bukan gadai lagi, jadi jual beli ya. Jadi si gadaian itu jadi membeli. Jadi satu uang yang diberikan itu ya, misalkan nih dari pihak pegadaiannya dia menggunakan barang jaminan ya, terus barang jaminannya tuh rusak dan akhirnya apa? Nilainya itu hilang ya. Misalkan taruhlah motor gitu ya. Motornya dipakai nih sama salah satu misalkan karyawannya atau apanya ya. Nah, rusak tuh motornya begitu dipakai ya, kecelakaan. Nah, begitu mau dinilai ternyata udah nggak ada nilainya. Ya. Nah, maka si pihak yang menggadaikan dia bisa menuntut itu. Jadi motor itu harus misalkan harus dilihat dari nilai awalnya berapa gitu ya, yang dipinjam oleh si pihak yang menggadaikan berapa gitu kan. Nah, akhirnya jadinya jatuhnya akadnya jadi jual beli ya. Dan itu pun maksud nilai di sini kiraan itu ketika di akhir ya teman-teman ya. Kan awalnya kan dia dinilai itu bukan berarti nilai awalnya hilang, bukan, tapi maksud itu nilai akhir dari barang itu ya, karena terjadi kecelakaan atau terjadi musibah yang menyebabkan barang gadainya itu hilang nilainya ya. Nah, jika akhir masa sewanya belum tiba, maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan. Nah, maksudnya gini, dalam jangka waktu 3 tahun nih ya, dicicil tuh, ternyata si pihak yang menggadaikan dapat rezeki ya, dia mau melunasi seluruh sisa utang-utangnya, maka itu jadinya bukan pembatalan ya, itu hanya mempercepat aja ya. Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal daripada masa sewa ya, masa sewanya lebih lama daripada masa gadai, maka tidak termasuk batalan. Misalkan nih harusnya 3 tahun, tapi karena satu dan lain hal ya, dia sempat, apalagi masa pandemi kan biasanya tuh banyak penawaran-penawaran memperpanjang jangka waktu tuh ya, terus dia perpanjang tuh jangka waktu. Nah, itu bukan dalam artian pembatalan ya, itu memperpanjang. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai karena ia telah menerima barang itu dengan izin nasabah. Maka status amanat barang gadai seperti amanat berupa barang yang disewakan. Jadi pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai kecuali jika disengaja atau lengah ya. Misalkan si pihak pegadaian udah berusaha, misalnya sudah taruh di gudang yang benar-benar aman ya, sudah taruh di tempat yang benar-benar bagus gitu ya. Nah, ini ternyata masih ini juga kena musibah juga ya. Nah, itu si pihak pegadaian dia tidak tidak wajib menanggung kerusakan karena dia udah berusaha. Kecuali kan kalau memang ditaruh di tempat-tempat yang ya dia lengah lah ya. Yang harus taruh di gudang ternyata taruh di luar gitu kan. Terus hilang. Nah, itu baru ya. Tapi kalau sekarang sih udah diasuransikan sih ya. Sudah ada asuransinya sekarang. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh pegadaian tidak boleh dipotong atau dibebaskan. Sebab barang tersebut adalah amanat dari nasabah untuk mendapatkan pinjaman. Maka pinjaman itu tidak boleh dibebaskan akibat musnahnya barang gadaian itu. Ya, misalkan ya kantor pegadaiannya kebakaran gitu kan, yang menyebabkan musnah tuh ya. Nah, itu itu tidak wajib. Tapi kalau sekarang sih kayaknya kejadian-kejadian kayak gitu udah bisa di cover ya sama asuransi ya. Jadi setiap orang yang melakukan gadai ya, terutama yang di BUMN itu udah ada asuransinya ya. Udah ada asuransinya, dia all risk ya, seluruh risiko ya.
baik itu nanti yang apabila si nasabahnya yang terkena ataupun si pihak pegadaian yang terkena musibah itu sama-sama udah di cover ya. Sebenarnya kejadian-kejadian ini ya ini udah tidak tidak terjadi lah ya, udah bisa di cover ya. Lalu seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadai tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan sertai sumpah. Nah ini juga ini sebenarnya udah di cover sama asuransi sih ya. Alhamdulillah. Nah, ini ketentuan umum gadai syariah. Ada murtahin, penerima barang. Mempunyai hak untuk menahan marhun ya, barang. Semua utang rahin yang menyerahkan barang. Lalu ada marhun, lalu ada pemeliharaan, lalu ada biaya administrasi ya. Penjualan marhun itu barangnya ya. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi ya. Nah, biasanya kalau misalkan nggak dibayar-bayar, udah dilelang ya, dilelang. Hasil penjualan marhun nah, untuk melunasi utang dan kalau ada sisa dan biaya-biayanya ya, kalau ada lebih ya dibalikin ya, kalau ada kekurangan ya biasanya sih jarang sih kurang ya, biasanya lebih. Nah, kalau kurang ya jadi kewajiban rahin ya membayar kekurangannya. Lalu kewajiban murtahin. Murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepada sebagai barang amanah. Sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin ya. Sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin. Sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh ya. Milik barang gadai berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya. Nah, kewajiban murtahin. Oke, ini kita sudah semakin menuju maghrib ya. Masih lama sih ya. Nah ini gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemilik hutang. Ya. Nah ini sih tinggal hak dan kewajiban aja teman-teman ya. Jadi si pemegang gadai sementara si berutang belum lunas tapi ya tidak berhak mempergunakan barang itu. Jadi ya selama akad itu tidak boleh dipergunakan lah ya barang itu ya sebenarnya. Tapi yang menjadi isu sekarang itu apa isu sekarang? Misalkan mobil motor ya. Seharusnya saya juga bingung ya. Bingung gini teman-teman. Ketika kita membeli kendaraan ya. Mungkin karena akadnya jual beli ya. Akadnya jual beli. Jadi kita beli motor atau mobil ya. Beli motor atau mobil. Nah kan motor mobil kan dibawa tuh sama si nasabah ya kan. Yang ditinggalkan BPKB-nya ya, BPKB. Nah, apakah yang dijaminkan itu kalau dijaminkan itu adalah motor atau mobil kan harusnya tidak boleh dibawa kan? Harusnya ditinggal ya. Nah, tapi yang jadi permasalahan itu kan si nasabahnya itu kan harusnya dia dapat uang, ya kan? Dia harus dapat uang. Tapi ternyata uangnya itu kan diberikan motor atau mobil ya. Ngerti nggak teman-teman? Jadi gini, ketika kita membeli mobil atau motor atau apapun itu ya, sebenarnya itu ada gadainya loh ya. Ada unsur gadainya di situ ya. KPR itu juga ada unsur gadainya ya. Yang digadaikan apa tuh, yang dijaminkan tuh apa? Kalau KPR, sertifikat hak miliknya kan. Nah, yang digadaikan itu jadi sertifikat hak miliknya. Jadi surat-surat berharganya. Kalau mobil motor itu BPKB ya. Nah,
Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali serta dengan bukti, ya. Nah, jadi harus ada bukti, ada saksinya. Persamaan dan perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional, ya. Nah, ini baik yang konven maupun yang syariah sama-sama adanya pinjaman, ya. Adanya agunan sebagai jaminan utang, ya. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan, ya, sama biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau lelang, ya. Sama ya, kemarin juga udah pernah dipelajari ini ya. Perbedaan gadai syariah dan konvensional. Kalau yang syariah, kemarin kita juga udah bahas ya, yang syariah sama yang konven ya. Kalau yang syariah itu ya dari sisi biaya adminnya ya. Kalau yang syariah itu biasanya dia lebih dipastikan ya, karena dia jatuhnya adalah ijaroh, yaitu sewa menyewa. Sedangkan kalau yang konvensional itu dia adalah bunga, ya, sistem bunga berapa persen. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak bisa bayar, nanti dibungain lagi gitu ya. Nah, ini perbedaan. Ini persentase ya. Tapi jangan sampai salah tanggap ya. Yang menyebabkan haram ini bukan persentasenya, tapi adalah bunganya ya. Oke, ini sebenarnya sih risiko barang gadai, tak terbayar utang nasabah. Nah, kalau yang syariah tuh ya dia lebih baik ya, lebih baik. Kenapa? Karena ketika ada nasabah yang tidak mampu membayar, biasanya akan didiskusikan dan kompromikan dan dijual, dilelang barangnya, dan harganya berapa dikasih tahu, dan apabila ada lebihnya dikembalikan, apabila ada kurangnya pasti akan dikasih tahu juga gitu kan kurangannya. Nah, biasanya yang ya minimal yang punya BUMN deh teman-teman ya, pegadaian punya BUMN, jangan yang swasta ya, karena lebih aman dan juga dia lebih kompromis ya, istilahnya lebih bersahabat lah ya. Kalau yang swasta itu nggak ada jaminan ya teman-teman. Kalau pegadaian-pegadaian yang swasta yang warna-warni di pinggiran jalan ya, sebaliknya jalan dan di tengah jalan, kalau di tengah jalan nanti ketabrak ya. Itu dia lebih apa ya, kalau yang swasta itu dia lebih tidak ada jaminan karena kita nggak tahu siapa yang punya dan juga dia apa ininya gitu kan, siapa orang-orangnya gitu ya, dan juga siapa yang akan menagihnya juga kan, ngeri juga kan. Nah, lebih baik yang punya pemerintah saja, itu BUMN, lebih aman dan juga biasanya dia akan lebih kompromis kan, ketika memang nasabahnya tuh beritikat baik, walaupun dia tidak bisa bayar tapi punya itikat baik untuk bisa menyelesaikan dengan baik ya. Nah, itu biasanya lebih diterima ya. Diterima dalam artian ya udah kita lelang aja barangnya gitu kan. Tapi kalau yang swasta, nah ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita nggak mampu bayar, udah barangnya hilang, cicilan kita hilang, ya kan? Terus dikejar-kejar lagi sama debt collector, ya. Biasanya seperti itu, ya. Walaupun nggak semuanya juga sih, tapi ya lebih ke sana sih kalau yang swastanya, ya. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Mengenai fatwa MUI ya, mengenai pegadaian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup aja yang baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.